Artinya kan keputusan itu oleh pengadilan sampai Mahkamah Agung. Mereka minta presiden mengampuni. Jadi presiden itu hanya mengatakan saya tidak bisa ampuni. Itu aja. Keputusannya kan di pengadilan, bukan di presiden. Yang mana melanggar HAM? Tadi dengar nggak tadi bahwa semua orang harus mentaati hukum. Bahwa narkoba menyebabkan kematian orang lain. Apa hukum HAM? Mana yang salah? Ya, itu tadi kita sudah melihat pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kalla. Tanggapannya, semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Iya, itu dua hal sebenarnya disebut sama Yusuf Kalla. Pertama-tama semua orang itu adalah diperlakukan sama dan patuh pada hukum gitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah ini kan terkait dengan penafsiran dari hukum, terutama tentang hak terhadap hidup itu sendiri. Nah, dalam diskusi awal kita sudah mengatakan dan mendiskusikan bahwa pada penafsiran kronologis, sistematis ya, dan kronologis itu disebutkan bahwa sebenarnya yang namanya hak hidup itu tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun begitu. Nah, sekarang kalau semisalnya itu dibatasi dan kemudian dihilangkan hak-haknya, artinya itu bertentangan dengan konstitusi itu sendiri sebenarnya. Karena kalau tapi kan dalam beberapa kasus negara bisa mencoba untuk membatasi itu. Iya, tetapi kalau misalnya kita lihat pada saat ini, kita bisa melihat bahwa upaya-upaya negara untuk melakukan pembatasan tersebut itu tidak mempunyai efek dan akibat yang positif terhadap pembinaan dan pemasyarakatan orang, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya adalah narkotika, terorisme, dan tindak pidana korupsi, seperti itu. Nah, kita bisa melihat, misalnya contohnya orang banyak mendengung-dengungkan bahwa Cina itu merupakan negara yang paling positif untuk menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi. Tetapi secara metodologis itu tidak kuat dan cenderung memang tidak dapat membuktikan bahwa ketika orang melakukan perbuatan yang serius, misalnya contohnya tindak pidana korupsi, narkoba, dan kemudian terorisme dihilangkan dan perbuatan itu hilang dengan semestinya, enggak. Dan lagi pula kami contoh kepada Cina lagi, pada tahun 1996 pun pernah terjadi kesalahan penghukuman sebenarnya, di mana ada seorang remaja 18 tahun disangka untuk melakukan pembunuhan berencana kemudian dihukum mati. Pada tahun 2007 ada orang mengaku bahwa dia tidak melakukan pembunuhan itu. Nah, sekarang kalau misalnya pendekatan restoratif justice atau perbaikan, apa yang mau diperbaiki pada saat orang itu sudah meninggal dan kemudian setelah itu ada kesalahan dan putusan itu sendiri. Nah, dalam kasus yang di Cina tersebut, hakim itu memberikan kompensasi sekitar 250 juta rupiah atau sekitar 10.000 won gitu ya. Nah, artinya di sana ada kesalahan dan negara tidak mampu. Uang pengganti itu atau ganti kerugian itu tidak diberikan oleh negara, tetapi diberikan oleh hakim sebagai individual. Oke, tetapi kalau misalnya itu satu kasus seperti itu, walaupun kita juga tahu untuk sebelum memutuskan seseorang itu dihukum mati, itu kan juga hakimnya harus benar-benar memikirkan itu ataupun juga menimbang segala macam dan jangan sampai ada terjadi kesalahan seperti itu. Nah, tetapi bagaimana dengan kayak tadi kita sepakat bahwa memang di kondisi di lapas di Indonesia ini memang masih sangat bermasalah. Sehingga memungkinkan orang-orang tuh masih bisa mengendalikan kartel narkoba di dalam situ ataupun juga mungkin masih menjalankan praktek-praktek lainnya. Tetapi satu sisi kan juga harus dibuat efek kepada orang-orang yang mungkin baru berpikir untuk membuat ataupun untuk melakukan satu tindak pidana. Taruhlah baru berpikir mau menjadi kurir narkoba atau mungkin mau menjadi bandar narkoba. Nah, mereka ini kan juga harus kita pikirkan bahwa untuk mereka tidak membuat atau berbuat hal itu, mereka kan perlu dikasih satu efek yang shock terapi seperti itu. Ya, itu makanya dalam penghukuman. Nah, biasanya kan kalau misalnya hukum di penjara saja, di penjara saja mereka bisa menunggu beberapa tahun, mereka rela pasang badan seperti itu. Nah, kalau hukuman mati biasanya bukannya itu menjadi lebih menakutkan? Ya, bukan menakutkan, tetapi bagaimana mencari jalan yang lain untuk tidak dikenakan hukuman mati sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat pada saat ini sebenarnya dengan begitu orang semakin cerdas untuk mencari alternatif-alternatif pasal atau alternatif-alternatif tindakan yang tidak bisa mengarah dan menjangkau dia untuk melakukan tindakan. Kalau menurut LBH apa yang kira-kira hukuman yang
Hukuman yang paling pantas itu sebenarnya yang tentunya bisa memberi efek jera juga untuk orang-orang untuk tidak melakukan tindak pidana itu. ya, itu makanya kembali lagi kan, bahwa tujuan pemindahan itu bukan dalam arti melakukan efek jera. Efek jera itu adalah bagian yang lain. Bagian yang Another lain, part, ya. tetapi dalam Another suatu part, untuk ya. upaya perang narkoba, perang terorisme itu kan juga dibutuhkan mulai dari pembinaan, termasuk juga memberi efek jera agar tidak ada Yang orang paling penting terjerumus. itu sebenarnya consistency, dalam artian itu ada kesadaran sebenarnya, awareness juga ya, bahwa dalam konteks itu bahwa yang dilakukan itu ada suatu kesalahan dan itu berupaya untuk memperbaiki dari awal gitu kan. Nah, pada saat dia itu diancam hukuman seumur hidup merupakan suatu hukuman yang paling tepat dan paling berat yang dijalani oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana orang melakukan tindak pidana tersebut itu. Nah, di situ harus ada pembatasan-pembatasan lagi hak yang diberikan kepada dia ketika dia memang terjadi pengulang-pengulang. Misal contoh Ferry tersebut gitu kan. Nah, dia ini kan pada saat ini tidak kan 3 kali kan. Dia sudah 3 kali itu. 3 kali dihukum pidana mati dan kemudian ada pembatasan-pembatasan. Nah, seharusnya hukuman seumur hidup dan kemudian diberikan pembatasan-pembatasan. Misal contohnya adalah dia itu tidak dijenguk keluarga atau juga dia itu tidak mendapatkan hak komunikasi dan macam-macam gitu ya, dan kemudian juga tidak mendapatkan hak politik dan seterusnya. Itu kan merupakan bentuk pembatasan-pembatasan. Tapi pembatasan itu apakah seberapa efektif untuk dia? Nah, kalau misalnya sistem pemasarakatan kita sudah benar Di tengah kondisi sistem pemasarakatan kita yang ada saat ini? Iya, kalau misalnya di tengah kondisi pemasarakatan pada saat ini seharusnya itu harus sinergis dan dalam artian ini harus seiring dia nih kan antara proses perbaikan di pemasarakatan ditambah dengan konteks hukum dan peradilan kita. Jadi 3 pilar itu harus seiring sejalan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia pada saat ini. Karena di satu sisi adalah melakukan suatu proses, satu lagi orang yang menjalankannya, dan kemudian ketiga itu adalah tindakan terakhir yang harus dilakukan terkait dengan tindak pidana itu sendiri itu. Nah, sebagai ultimate remediumnya. Nah, oleh sebab itu makanya baik itu jaksa, hakim, polisi dan advokat itu satu padu untuk mengatakan bahwa ini harus ada proses yang fair trial itu sendiri. Karena pada saat ini kita melihat bahwa proses peradilan itu tidak fair, itu berpihak. Dan kemudian di situ juga kecenderungan banyak terduga pidana itu sudah diadili oleh pers itu sendiri atau oleh masyarakat sendiri, sehingga setelah itu hakim itu sudah mempunyai sikap tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa ini harus ada fakta-fakta di persidangan yang harus dibuktikan. Nah, oleh sebab itu makanya keyakinan hakim itu dituntut betul-betul secara objektif. Baik. Nah, Mas Alvarko, kalau kita sekarang bicara bahwa akhir tahun ini sudah ada 5 terpidana narkoba yang akan dihukum mati. Dieksekusi seperti itulah. Apa yang akan dilakukan YLBHI? Ya, memang ini kan ada 2 di Nusa Kambangan, 1 di Tangerang dan 2 di Kepri atau di Batam ya. Nah, sebenarnya kita sudah berupaya untuk mencek siapa sih sebenarnya 5 orang ini dari 181 terpidana mati yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan gelap. Kita nggak tahu nih siapa sebenarnya akan dihukum mati. Tapi hanya dalam pemberitaan menyebutkan bahwa akan dieksekusi. Dan orang tersebut itu sudah masuk ruang pembersihan untuk menyiapkan diri untuk menghukum mati. Nah, sebenarnya dari situ kita pengen mengatakan bahwa pada Kejaksaan Agung yang melakukan eksekusi itu untuk membatalkan dan menunda dari proses ini, dan kemudian kepada negara untuk meminta supaya mereka ini memang diampuni ya. Itu satu soal gitu kan. Dan perlu dipertimbangkan juga bahwa Presiden kan mengatakan bahwa Presiden tidak memberi ampunan. Iya, itu memang problem sebenarnya gitu kan. Dan kita bisa melihat bahwa apakah memang Jokowi itu memang sudah menjalankan apa yang sudah ada dalam nawacitanya. Karena dalam poin keempat itu dia memang menghormati hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu gitu kan. Nah, artinya sebenarnya ini kan adalah kontradiktif dengan apa yang dia ucapkan pada saat tapi kemudian di YLBHI apakah juga tidak takut dianggap bahwa tidak mendukung sepenuhnya program pemberantasan pidana narkotika di Indonesia? Enggak. Kita sepakat itu dihukum seberat-beratnya. Itu mendukung, berkontribusi dalam situ gitu kan. Tapi pertanyaannya apa ultimum remedium yang akan dilakukan?
apakah hukuman mati atau seumur hidup. Kita mendorong hukuman seumur hidup karena dengan begitu dia masih ada upaya measure ya atau upaya-upaya untuk melakukan perbaikan diri dia sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah mati gitu kan udah selesai. Nah, harus dipertimbangkan ini bahwa ini ada keluarganya loh. Dan kemudian pada saat dia masuk kepada di ruangan yang khusus untuk mempersiapkan diri, dia begitu tersiksanya loh bahwa kalau dia 5 akan orang menghadapi itu kemudian dieksekusi dalam waktu dekat dan jadi benar dieksekusi, apa yang akan dilakukan di LBHI? Ya, pada tahun kemarin pun pada kasus Jurid kita itu memang mengadvokasinya dan kemudian kita menyatakan kutukan kita kepada pemerintah pada saat itu bahwa ini hukuman yang paling kejam sebenarnya yang diberlakukan gitu kan, dan ada upaya-upaya hukum yang lainnya yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting di sana itu adalah Mbak bisa membayangkan bahwa setiap ada misal siapa gitu kan merasakan dia sudah tahu bahwa pada saat ini dia akan mati gitu ya. Nah, itu menjadi suatu hukuman yang sangat kejam dan ada juga yang iseng ya di lembaga pemasyarakatan itu dia itu mengirimkan peti mati dan dikatakan bahwa salah alamat gitu kan. Dan itu kan merupakan suatu ya menakut-nakuti begitu. Nah, ini saya mendapatkan informasi dari keluarga korban. Gitu. Baik, kita nanti masih akan melihat seperti apa semuanya semua keputusan ada di tangan kejaksaan seperti itu. Tetap ada di negara pada saat ini, tapi memang yang akan mengeksekusi itu adalah Kejaksaan Agung. Nah, sebenarnya pada saat ini kita bisa melihat komitmen dari Prasetyo sebenarnya sebagai Jaksa Agung untuk kita lihat seperti apa nanti keputusannya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita lainnya sesaat lagi.